025. Saya Maya Kanun Asmarawati dengan MPM 007. Saya Ismail Rizwa dengan MPM 011. Saya Afifah Andin Azari dengan MPM 021. Nah, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai lembaga-lembaga sosial. Nah, pertama pengertian lembaga sosial itu apa sih? Nah, dalam bahasa Inggris, lembaga sosial adalah social institution, yaitu merujuk pada perlakuan mengatur para anggota masyarakat. Sedangkan dalam sosiologi, lembaga dapat diartikan sebagai satu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Ada juga menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Suryana Sukanto, yaitu lembaga sosial atau pranata sosial adalah himpunan norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua ada Puncalaningrat, yaitu lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan dalam kehidupan manusia. Nah, yang ketiga ada Selo Sumarcan dan Sulaiman Sumarti, yaitu kumpulan dari berbagai cara perilaku yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai sarana untuk mengatur hubungan sosial. Yang keempat ada Robert Melford dan CLP, yaitu lembaga sosial merupakan tata cara prosedural yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung pada suatu kelompok. Yang kelima ada Leopold von Wies dan Becker, yaitu jaringan proses hubungan antar kelompok dan antar manusia yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu serta kelompoknya. Yang terakhir ada W.G. Sumner, yaitu perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sikap pekat serta bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga juga berfungsi agar ada keteraturan dan integrasi di dalam masyarakat. Nah, ada fungsi lembaga sosial, yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua ada menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku para anggotanya. Nah, syarat terbentuknya lembaga sosial ada menurut Puncalaningrat, yaitu suatu tata kelakuan baku yang bisa berupa norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Yang kedua adalah kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Dan yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, mempunyai perlengkapan dan peralatan. Yang terakhir adalah sistem aktivitas itu dibiasakan atau didasarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dua aja ya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Satriani, NPM 008. Kan tadi kan Puncalaningrat tentang tata kelakuan dan hubungan yang disebut apa itu tadi dijelaskan. Kompleksitas.
materi yang diberikan itu belum sekompleks di perguruan tinggi gitu. Nah, semakin apa namanya? Iya, semakin bertambahnya usia itu kompleksitasnya juga semakin berkembang gitu. Kayak ilmunya mungkin interaksinya juga semakin berkembang. Lanjut. Di lembaga sosial. Di sini ada lembaga keluarga, kondusif yang aman, dan lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan terakhir ada lembaga politik. Di lembaga keluarga ini, lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam bermasyarakat. Anak-anak nantinya akan berkembang dan mulai melihat dan mengenal arti diri sendiri, kemudian dimulai dikenal sebagai individu. Fungsi lembaga keluarga. Pertama, fungsi reproduksi. Kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Ketiga, fungsi ekonomi. Keempat, fungsi sosialisasi. Kelima, fungsi afeksi. Keenam, fungsi pengawasan sosial. Ketujuh, fungsi pemberian status. Dan kemudian ada lembaga agama. Lembaga agama adalah salah satu jenis lembaga sosial yang beroperasi di sebuah wilayah negara. Diperlukan juga untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan masyarakat, baik itu dari agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, dan agama lainnya. Tujuan utama adalah untuk menjaga kerukunan antara umat beragama. Namun, terdapat juga fungsi lainnya seperti sebagai sarana pembantu dalam mencari identitas moral, sarana solidaritas, koordinasi sosial, dan keramahan dalam bergaul. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Lembaga agama mengatur kehidupan dan tingkah laku masyarakat dalam bersosialisasi dan haruslah mewadahi semua kepentingan agama-agama yang diakui dan dianut oleh warga negaranya secara adil dan tidak boleh ada pembedaan atau kesenjangan dalam pelaksanaannya. Fungsi lembaga agama. Pertama, sebagai sebuah pedoman hidup untuk beragama. Kedua, sebagai sumber kebenaran. Ketiga, sebagai yang mengatur tata cara hubungan antara manusia sama manusia dan manusia dengan Tuhan. Keempat, sebagai tuntutan prinsip benar dan salah. Kelima, sebagai pedoman mengungkapkan masalah persaudaraan di dalam suatu agama yang mewajibkan berbuat baik terhadap manusia. Keenam, menjadi pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan. Ketujuh, sebagai pedoman buat rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan dan melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah agama. Kedelapan, sebagai pedoman keyakinan manusia melakukan perbuatan baik harus selalu disertai dengan suatu keyakinan bahwa perbuatannya adalah kewajiban dari Tuhan yang yakin perbuatannya akan mendapat pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Kesembilan, sebagai pengungkapan perasaan nilai suatu manusia, nilai keindahan manusia yang cenderung menyukai keindahan. Dan yang terakhir, sebagai pedoman kebenaran pada hakikatnya makhluk hidup di dunia merupakan ciptaan Tuhan. Ada yang mau bertanya? Oh, olah, coba olah. Itu sebelumnya lagi. Ini loh ini lembaga keluarga. Iya, tahu. Iya, terus kan itu perkenalan. Oh iya. Perkenalan nama saya Sigi. PM-nya 0315.
fungsi lembaga keluarga, fungsi afeksi. Nah, di fungsi afeksi itu kan artinya kadang-kadang rasa kasih sayang dan perhatian antara keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kalau kita kalau itu misalnya dalam keluarga kita itu kan selalu dikasih kasih sayang sama orang tua, misalnya waktu kecil kita selalu digendong, dibelong, disusui gitu. Nah itu tuh salah satu contohnya kayak juga perhatian kalau kita tuh jadi terpantul, orang tua itu jadi terpantul perhatian kita. Perkenalkan, nama saya Novela Puspitani Romuldeti dengan NPM 015. Di sini saya akan bertanya tadi pada lembaga agama. Kan di situ nomor 7 ya disebutkan sebagai lembaga agama itu sebagai pedoman buat rekreasi dan hiburan. Contoh lembaga agama sebagai rekreasi dan hiburan itu seperti apa? Izin menjawab. Untuk bagian ini seperti contohnya untuk menteri keagamaan yang mengatur tentang untuk naik haji. Itu kan seperti rekreasi untuk umat Islam, seperti naik haji dan bukan ibadah. Kalau ada yang umroh itu kan rekreasi. Oh enggak, kayak gini loh. Misalnya kalau di Islam kan ada di NU ada kayak hadroh gitu. Itu kan biasanya selain untuk menyembah untuk bersolawat juga kan salah satunya untuk menghibur diri juga, bisa bertemu yang lainnya juga dan bisa bermain alat musik gitu loh. Jadi kan kita bisa menambah kebahagiaan. Terima kasih. Selanjutnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jenis lembaga pendidikan yaitu lembaga pendidikan formal, sekolah, lembaga pendidikan non formal, khusus bahasa, serta pendidikan informal, pendidikan yang terjadi di keluarga. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Contohnya adalah melestarikan kebudayaan masyarakat, lembaga pendidikan, mengajarkan beragama kebudayaan dan masyarakat. Fungsi laten. Lembaga pendidikan adalah 1. Mengurangi pengendalian orang tua, 2. Mempertahankan sistem kelas sosial, 3. Memperpanjang masa remaja. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Faktor yang menentukan struktur lembaga ekonomi: 1. Grading, pengumpulan, 2. Produksi, 3. distribusi, 4. servis atau jasa. Fungsi utama lembaga ekonomi yaitu mengatur masalah hubungan antar kelompok ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum. Ya, khusus Deva. Iya. Perkenalkan, nama saya Deva Agredita. Izin bertanya. BM ON 009. Jadi peran lembaga sosial dalam pendidikan moral itu apa? Terus apabila kalian berkesempatan untuk berpartisipasi di lembaga sosial apa yang akan kalian ikuti? Dan sebutkan alasannya kalian mengikuti lembaga itu apa? Apa? Ulangi lagi. Oke. Peran lembaga sosial dalam pendidikan moral. Terus apabila kalian berkesempatan untuk berpartisipasi
Di lembaga sosial apa yang akan kalian ikuti? Rencana dan alasannya mengikuti lembaga sosial itu. Pertanyaan itu. Devar atau Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Yang geser lagi di fusi manifest dulu, nanti tak kenal lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dian Gunadi, NBM 013. Izinkan saya bertanya tentang terkait fungsi manifest. Fungsi manifest yang dituliskan adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, sedangkan contohnya melestarikan kebudayaan masyarakat. Sedangkan kurikulum di sekolah itu seperti contohnya pelajaran itu yang formal-formal, di matematika ataupun yang lainnya. Itu maksud dari melestarikan kebudayaan masyarakat itu yang seperti apa? Entah itu kebudayaan hobi membaca ataupun belajar, atau yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab untuk Mas Dian. Contoh dari melestarikan kebudayaan masyarakat itu kayak kalau di sekolah kan ada ekstrakurikuler. Nah itu kan biasanya ada yang ekstra nari, dan juga kalau di pelajarannya itu kan ada pendidikan IPS gitu ya. Kan IPS kan berhubungan dengan sosial gitu. Jadi kan di IPS kan mempelajari tentang masyarakat berinteraksi gitu. Nah kayak gitu contohnya. Berarti melestarikan kebudayaan. Izin menjawab buat pertanyaan Mbak Deva. Iya. Peran lembaga sosial dalam pendidikan moral. Jadi perannya itu kan kita bersosialisasi gitu kan, berinteraksi. Nah, moral itu tidak hanya dari sikap. Mungkin teman kalian yang mau menjawab. Oke, saya membantu menjawab untuk pertanyaan Mbak Deva.
Sentimental kali. Jadi yang pertama itu kan peran lembaga sosial dalam pendidikan moral. Jadi ketika kita mengikuti lembaga sosial, secara tidak langsung kita bersosialisasi dengan teman-teman, maka akan terbentuknya interaksi. Ketika kita terbiasa berinteraksi dengan orang, maka kita bisa menghargai satu sama lain. Jadi dari lembaga sosial itu secara tidak langsung moral kita atau mental kita pun bisa terbentuk di lembaga itu gitu. Untuk pertanyaan kedua, apabila kalian memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam lembaga sosial, rencana dan alasan yang diikuti. Contohnya partisipasi kita mengikuti lembaga sosial adalah contohnya saja PMI seperti itu. Kan PMI kan juga berkecimpung di ranah sosial kan teman-teman. Alasannya kenapa mengikuti PMI? Karena yang pertama kita bisa membantu orang yang membutuhkan donor darah misalnya seperti itu. Terus alasan mengikuti PMI juga kan kita bisa punya banyak link, punya banyak teman seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari teman-teman sekalian? Oke, saya lanjutkan lembaga politik. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik. Ciri-ciri lembaga politik: terdapat komunitas manusia yang secara sosial bersatu atau hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Dua, terdapat asosiasi politik atau bisa disebut pemerintah yang aktif. Tiga, asosiasi tersebut menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum. Fungsi-fungsi lembaga politik: 1. Menjaga ketertiban di dalam berfungsi menjaga ketertiban di dalam masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya, baik itu menggunakan cara persuasif maupun menggunakan cara paksa fisik. 2. Menjaga keamanan dari luar melalui alat-alat yang dimiliki, berfungsi mempertahankan negara dan masyarakat dari serangan pihak luar. Mempertahankan bisa dilakukan dengan cara diplomasi atau perang. 3. Melaksanakan kesejahteraan umum lembaga politik, berfungsi merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan pokok sosial seperti kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sayang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Yang mau bertanya? Aja teman-teman, maaf. Aku ada. Mungkin yang di belakang mau bertanya. Iya tuh mau bicara terus. Soprannya mau Mbak? Banyak kok. Jadi gini perkenalkan saya Maria Mas Afifki dengan NPM 001. Ini dari slide yang lainnya. Tadi bagian dari fungsi lembaga sosial. Awal-awal. Slide kuat teman. Bisa diberikan contohnya dari opsi 1 dan 3. Contohnya dalam masyarakat. 1, 2, dan 3. 1 dan 3. Ya, yang di belakang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Lucia Roy dengan nomor MPN 016. Saya mau bertanya tentang lembaga sosial. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sikap perilaku negatif yang biasa terjadi antara lembaga sosial itu apa saja?
Udah yang masuk kayak gitu. Sampai mas kan? Malah di sini mas kan? Kakak ulang tahun nih, besok tak ya. Yuk, ngajak. Orang iki apik. Aku ora ngerti sih. Udah bener-bener tanganku di tremor. Kok ada? Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Amalia yang opsi 1, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang kebutuhan pokok. Itu contohnya kan di dalam desa itu kan ada kayak bantuan sosial kayak PKH gitu ya, kan itu didistribusikan ke dari lurah itu terus diberikan ke yang miskin-miskin, yang tidak mampu gitu. Nah itu kan gitu contohnya. Nah terus untuk yang opsi 3 itu kayak kalau di dalam pemuda itu kan ada kayak arisan gitu. Nah di arisan itu kan biasanya ada dikasih peraturan yang nggak dibolehin sama pemudanya di situ, kayak misalnya nggak boleh pulang terlalu malam, terus sama bawa laki-laki keluar gitu. Oh ya. Terima kasih. Sama-sama. Boleh tanya enggak? Tambahin 1. PK kan. Ini mau kali bagus dari izin menjawab untuk Mbak Mensiana. Yang bantuan sosial itu nggak cuma ada positifnya juga, ada juga negatifnya. Contohnya negatifnya itu kan ada saling menjatuhkan gitu antar kelompok, kayak antar lembaga sosial. Misalnya kalau yang pendidikan lebih tinggi, terus ada juga yang pendidikannya rendah, kan mereka saling ngejek gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Apa ada yang mau menjawab juga teman-teman? Nggak ada. Tadi 8.20 atau 8.40? 8.40. Oh, Mbak Desa apa? Mau tanya? Iya. Oh iya. Tapi di yang tadi politik. Senang nih, Cong. Masalahnya muter-muter. Nanti kamu bisa ke sana. Jadi pakai masalah. Enggak, maksudnya jadi enggak. Tadi kan lembaga politik berfungsi memenuhi kebutuhan
kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan sandang. Nah tadi kan sudah disebutkan dijawab pas pertanyaannya Mbak Amal toh. Tadi kayak contohnya tuh PKH dan lain sebagainya. Nah kalau tanggapan kalian tuh kalau misalnya pemenuhan kebutuhan pokok itu tidak terbagi merata ke orang yang tidak mampu itu bagaimana? Terus kayak contohnya tuh dulu ada yang menimbun itu loh. Nah itu menurut kalian gimana cara ngatasinya? Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Diva. Itu mungkin kalau ada penimbunan itu ya, misalnya kalau kita merasa kok ini penyebarannya kurang merata, itu kita tanya-tanya yang lain, apakah yang lain mau berdemo gitu ya, misalnya berprotes kepada yang lebih di atas. Kan nanti kalau lebih banyak yang berprotes bisa diusut gitu ya sama lembaganya itu, seperti itu. Ini Mbak, kalau di desa saya misalnya nih kan ada tuh kayak protes gitu kan, biasanya ada kader gitu kan. Nah kadernya itu kan nanti yang ngasih tahu atasannya ini kayak ini tuh pantas nih dapat PKH atau enggak. Lah terus kalau kenapa kok malah yang kadang dapat kayak gitu tuh malah orang yang berada gitu loh. Jadi tuh kayak dari atasnya sendiri tuh kayak cuek gitu loh, nggak peduli. Nah itu gimana? Ya mungkin yang merasa mampu lebih introspeksi diri, mungkin bisa dilempar ke dialihkan ke yang kurang mampu. Ya kalau enggak ya yang itu tetangganya itu protes aja ke yang dapat itu, kayak misalnya kamu itu udah kaya kok salah naruh. Oh iya, dan juga masalah dilakukan secara berkala melihat perkembangan ekonomi. Terima kasih. Oke, mungkin saya bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Deva. Mungkin kan bukan suatu hal baru ketika kita mendengar siapa yang dekat dengan kepala desa atau orang dalam itu pasti kemungkinan besar mendapatkan sumbangan atau bantuan itu lebih besar, iya nggak teman-teman? Jawab. Ya. Nah, iya. Jadi mungkin untuk mengatasinya, karena itu masalah sebuah kepala desa, pokoknya masalah kepala desa gitu, masalah pemerintah, mungkin bisa diadakan sidang. Jadi diadakan sidakan. Jadi nanti sidaknya itu melihat apakah sudah tepat sasaran atau belum, apakah sudah merata atau belum, seperti itu. Sidak itu tuh kayak pengecekan secara langsung dari atasan. Kan mungkin ada tuh misal nih si A adalah atasan gitu, ada si B, ada si C. Nah si B ini tuh kurang amanah. Mungkin si C-nya sudah amanah tapi si B-nya kurang amanah. Jadi maka perlu adanya sidak dari atasan kayak gitu. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.